Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 28 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Koreksi pasar datang, apa saja pemicunya? Ya, pasar investasi domestik pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan di minggu lewat ini serempak terkoreksi profit taking dan sentimen negatif regional. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar M2 September sebagai tumbuh stabil. Pihak lain, sentimen global saat ini berlanjut sekitar tensi geopolitik Timur Tengah dan estimasi pemangkasan suku bunga The Federal Reserve yang akan bertahap. Capital outflow dilaporkan terjadi dalam seminggu ini sekitar 6,6 triliun rupiah dalam seminggu menurut data Bank Indonesia. Data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan datang adalah tingkat inflasi indeks harga konsumen di hari Jumat nanti. Untuk minggu berikutnya, isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 28 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Awal dengan pasar modal Indonesia, minggu yang baru lewat, IHSG terpantau berakhir terkoreksi ke level seminggu terendahnya. Dipicu profit taking dan merosotnya saham sektor teknologi. Di tengah pasar menantikan kebijakan dari kabinet pemerintahan yang baru. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada umumnya kembali dalam koreksi. Secara mingguan, IHSG ditutup melemah 0,84% ke level 7.694,660. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan agak sideways dengan bias menguat. Beralih ke mata uang rupiah, terhadap dolar AS pekan berlalu berakhir melemah, masuk ke posisi 2 minggu terendahnya di antara berlanjutnya capital outflow serta dolar yang rally sebagai safe haven dan prediksi kemenangan Trump dalam pemilu AS ini. Rupiah secara mingguannya berakhir melemah 1,11% ke level 15.659 rupiah per US dollar. Sementara dolar global rally bertahap dan sempat bertengger di 3 bulan tertingginya. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan akan mendatar bias naik atau kemungkinan mata uang rupiah dalam konsolidasi bias melemah. Beralih ke obligasi rupiah pemerintah Indonesia, harga obligasi jangka panjang 10 tahun terpantau turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,755% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah berbaliknya ke aksi jual investor asing di pasar S-band. Sementara yield US Treasury terpantau naik di pekan keempatnya. Ya, pemirsa setia Fibis News, Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 pada September 2024 tumbuh stabil, yakni sebesar 9.044,9 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,2% year on year-nya. Angka ini relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, perkembangan M2 tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Pihak lain, berdasarkan data transaksi 21 sampai dengan 24 Oktober 2024, non-resident tercatat melakukan jual neto atau capital outflow sebesar 6,63 triliun rupiah. Ini terdiri dari jual neto sebesar 3,01 triliun rupiah di pasar saham, jual neto sebesar 4,53 triliun rupiah di pasar SBN, dan beli neto sebesar 0,91 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 28 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay healthy. Salam Fibis.